فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita akan memasuki halaman yang ke-49. Halaman 49 bagian tengah itu kita baca, barakallahu fikum, idza akala kalbu min ta'amin jamid. Sekarang bagaimana kalau anjing itu memakan makanan yang membeku? Misalkan kita punya makanan yang beku di luar rumah, kemudian digigit anjing atau dimakan separuh gitu, sisanya bagaimana gitu loh maksudnya? Sisanya najis semuanya atau cukup kita bersihkan yang terkena gigitan anjing tadi itu? Paham maksudnya? Taruhlah kita naruh apa ya kira-kira makanan di luar lah, mungkin naruh nasi atau apa gitu, tinggal pergi ternyata tinggal separuh nasinya, dan kita dari jauh lihat pak anjing gitu loh. Nah, nasi yang separuh itu kita buang semuanya ataukah cukup kita bersihkan sekelilingnya yang kita prediksikan terkena gigitan anjing tadi? Kalau nanti di sini contohnya seperti minyak atau madu, dia sedang kulakan, taruhlah kulakan atau punya madu satu drum, ya kan, lupa nggak ditutup, akhirnya kemasukan apa namanya, barakallahu fik, anjing atau tikus misalkan, taruhlah, paham ya, mirip dengan itulah intinya bangkai, paham ya? Itu bagaimana cara berlepas diri dari bangkai tersebut yang dinilai najis itu loh. Mafhum? Apakah dituang semuanya, dibuang semua satu drum itu madunya? Madu mahal loh asli. Atau bagaimana? Pendapat yang kuat nanti cukup dibersihkan yang terkena benda najis tadi dan sekelilingnya saja. Karena jamid, membeku. Jadi enggak langsung campur satu drum itu bercampur najis, enggak. Madu kan kental ya, minyak juga kental kan, nah seperti itu. Beda kalau cairan itu loh kan itu. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, walau walagha fi ina'in fihi ta'amun jamid, kalau seandainya anjing itu menjilat di bejana yang bejananya itu ada makanan yang beku, faham ya makanan yang beku itu, alqa ma asabahu wa ma haulah, maka tuanglah yang terkena jilatan anjing tadi dan sekelilingnya. Mafhum? Jadi enggak semuanya, cukup dituang yang terkena jilatan anjing tadi dan sekelilingnya. Taruhlah makanan tergigit anjing atau terjilat misalkan, otomatis kan tidak terlepas dari aliur itu kan. Nah, itu yang kira-kira terkena jilatan tadi kita buang, dan sekitarnya ya sekitar yang terkena aja, enggak semuanya gitu loh. Paham? Naam. Wantafi' bil baqi, dan manfaatkanlah sisanya. Karena ini kalau seandainya misalkan taruhlah orang itu enggak paham fikih misalkan, dia punya satu drum madu asli, murni, perasan pertama lah taruhlah, harganya mahal kan, ternyata dijilat anjing, dijilat atasnya gitu, dan orang itu lihat itu loh. Nah kalau dia nggak paham, najis ini, akhirnya tuang semuanya dibuang, rugi. Padahal seandainya kalau dia paham itu cukup dibersihkan yang kena jilatan anjing dan sekelilingnya, udah dibuang, sisanya silahkan manfaatkan. Mafhum? Karena bentuknya jamid, beku dan tidak cair, paham? Sehingga apa? Najis itu tidak secara cepat menyebar gitu loh. Mafhum salah ya? Nah, kita lihat. Kata beliau, "Na'am, wantafi' bil baqi 'ala taharatihi as-sabiqah." Dan manfaatkanlah sisanya berdasarkan apa? Naam, kesucian dia sebagaimana kita lewati, suci. Sisanya suci. Karena fil fa'rah tamutu fis saman. Contohnya di sini, sebagaimana halnya tikus
mati di minyak yang jamid, yang beku. Minyak itu kan taruhlah kental seperti madu itu mirip ya. Nah, itu kan bagaimana tikus mati di situ gitu loh. Minyaknya taruhlah 1 drum, madunya 1 drum juga misalkan. Paham ya? Nah, kalau orang nggak paham kan, ini dituang semua dibuang. Padahal nanti ada hadis alquha wa ma haulaha wa kuluh. Artinya apa? Tuanglah yang terkena bangkai tadi itu dan sekelilingnya, sisanya makanlah, manfaatlah maksudnya. Paham? Ini berarti fikih penting seperti ini biar kita paham bagaimana solusinya kalau misalkan kita punya 1 ember madu, mungkin kita punya madu di bejana kemudian tiba-tiba ada tikus mati di situ, bagaimana? Soalnya kalau jamit beku itu untuk tersebarnya najis itu aman, nggak langsung tersebar, beda dengan cairan atau yang cair seperti air itu. Paham? Kita lihat kata beliau, sebagaimana kasusnya ketika tikus mati di as-saman al-jamid, yaitu minyak yang beku. Wallahu alam. Jadi masih boleh dipakai sisanya. Qultu, aku katakan, kata Syekh Zaid Al-Musabi atsabahullah, al-hadis alladzi dzakarahu akhrajahu al-Bukhari. Hadis yang telah disebutkan tadi itu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Maimunah radhiyallahu anha qalat, dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fa'ratin saqatat fis saman. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh di minyak. Ternyata sejak zaman dahulu ada kasus seperti ini, ya kan? Yang kadang mungkin dia juragan minyak lah, ya kan? Atau mungkin dia juragan madu gitu kan, lupa tutup, ternyata ada tikus itu mati di situ. Bahkan najis kan? Nah, barakallahu fiik. Nah, bagaimana solusinya? Faqal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alquha wa ma haulaha. Tuangkanlah minyak yang terkena tikus tadi itu dan sekelilingnya, wa kulu. Setelah dituang, makanlah dan manfaatkanlah. Maksudnya apa? Enggak dituang semuanya. Cukup yang tuang itu yang kena tikus tadi itu, yang ada tikusnya dan sekelilingnya. Karena apa? Karena yang bentuknya jamid, bentuknya itu beku, tidak cair seperti air itu kalau tersebarnya najis lama itu. Mafhum? Sehingga prediksinya masih sekitar itu aja najisnya gitu loh. Sudah pahami ya? Nah, itu berarti apa? Kalau kita nggak paham fikih seperti ini kan mungkin wah itu najis semuanya itu. Sehingga dibuang rugi. Mafhum? Nah, ini bagus sekali nih hadisnya ini. Wa akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa zada fi sam jamid. Wa sanadu sahih, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad wa Nasa'i dan mereka berdua menambahkan fi samlin jamid, itu pada minyak yang beku. Nah, dan sanadnya sahih. Mafhum? Beda dengan apa? Dengan cairan. Kalau cairan barakallahu fiik, selama berubah bau, warna atau rasanya, maka ternajisi, dibuang semuanya. Mafhum? Tapi kalau bentuknya jamid, beku kayak kental kayak madu atau seperti minyak tadi itu, masih ada kemungkinan najis itu masih di atasnya yang terkena itu aja. Oleh karena itu yang dibuang cukup apa? Cukup yang terkena tikus tadi itu dan sekelilingnya. Selebihnya manfaatkan. Mafhum? Nah, kita lihat berikutnya. Kalau sekarang misalkan taruhlah hafan ya, yang sekarang lagi ngetren nih ya, adonan pukis. Misalkan ada orang bikin adonan pukis, ya kan, 2 ember itu ya, udah bikin adonan lah, siap dijual lah. Baru tinggal setelah subuh pulang ternyata tikus mati situ. Misalkan loh ya. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana solusinya? Dibuang semuanya atau cukup yang ada tikusnya dan sekelilingnya saja? Ya sama kasusnya. Adonan pukis kan nggak cair juga itu, kental kan? Nah, cukup yang ada tikusnya tadi dan sekelilingnya, buang, sisanya bismillah. Itu contoh aja, maksudnya itu biar tahu solusinya. Paham ya? Jangan sampai wah dibuang semuanya nggak jadi jualan. Paham? Nah, ternyata ilmu fikih ini ada manfaatnya juga, biar tahu solusi. Sekarang berikutnya, hukmu iraqati al-ma' alladhi fil ina, hukum menuangkan air yang ada di bejana yang kena jilatan tadi. Misalkan kita naruh air di bejana atau ember, dijilat anjing, hukumnya bagaimana? Kita tuangkan atau buang gitu kalau nggak dipakai? Hukumnya sunnah. Karena apa? Karena sesuatu yang apa? Terkena najis tadi itu. Paham ya? Kita lihat sini, karena dipakai pun juga tidak diperbolehkan kan? Kita lihat. Qala Ibnul Mulakkin rahimahullah, "Lau lam yuridil isti'mal ina
kalau seandainya dia tidak menginginkan menggunakan inak bejananya, sunnat iraqatuhu, maka disunnahkan untuk menuangkan, mengalirkan air tadi itu. Bejana yang ada airnya tadi itu, nah barakallahu fiik, bagaimana? Secara global ini tanpa jilatan pun juga situ. Secara global tanpa jilatan pun itu disunnahkan untuk menuangkan air yang mengenang gitu istilahnya. Seperti di bejana, di ember. Nah, kalau tidak digunakan loh ya bejana tersebut, alal asah 'inda Syafi'iyah, menurut pendapat yang sahih menurut Syafi'iyah, wakila yajib, ada yang mengatakan juga wajib. Li dhahir riwayah allati aslafnaha, karena dhahir riwayat yang telah kita lewati. Li annal amral mutlaq yaqtadi al wujub, karena perintah yang secara mutlak itu mengharuskan apa? Wajib al mukhtar, menurut pendapat yang dipilih. Wa huwa qaulu aksal fuqaha, ini pendapat kebanyakan fuqaha. Wal awwal qasahu ala sa'irin najasat, yang pertama dikiaskan dengan semua najis-najis yang ada. Fa innahu la yajib iraqatuha bila khilaf, untuk wajibnya enggak wajib, untuk menuangkannya semuanya tanpa khilaf itu enggak wajib. Tapi kalau dipakai, nah disunnahkan untuk apa? Menuangkan air tadi itu. Mafhum? Ini kaitannya dengan air yang ada di bejana atau ember misalkan. Kalau enggak dipakai bagaimana? Nah barakallahu fiik, nah disunnahkan untuk menuangkannya. Karena ini khawatir ada ihtimal yang lain, mungkin akan menimbulkan apa? Jentik-jentik nyamuk atau yang semisalnya. Intinya lebih baik dibiarkan bejana itu kosong kalau enggak dipakai itu. Paham? Naam. Qultu, aku katakan, hadis Abi Hurairah anhu alladzi dzakarahu muallif, hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh muallif, jaa fi ba'd riwayat Muslim ziyadah, datang pada sebagian riwayat Muslim ada tambahan, fal yurikhu, hendaknya dia menuangkannya, membuang airnya maksudnya. Wa hiya syadzah, tapi riwayat tersebut ganjil. Syadza biha Ali bin Mushir wa khalafa jam'an min ar-ruwat. Ternyata yang membuat ganjil itu adalah seorang perawi namanya Ali bin Mushir, yang mana beliau ini menyelisihi sekumpulan dari para perawi yang lain. Taqaddama dzikru dzalik fi al-fadil hadis. Telah kita lewati penyebutan hal tersebut dalam lafaz-lafaz hadis. Jadi suatu riwayat itu kalau diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah, tapi thiqah ini menyelisihi thiqah-thiqah yang lain, bahkan menyelisihi thiqah yang lebih thiqah lagi, itu namanya riwayatnya syadzah walaupun dia thiqah. Riwayatnya apa? Syadzah, ganjil. Seperti yang sudah kita lewati contohnya, para ulama mencontohkan berkali-kali. Tambahan yang dibawakan oleh siapa? Zaidah bin Qudamah mengenai menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Paham ya? Para ulama sepakat ziyadah thiqah makbulah. Tambahan yang dibawa oleh perawi yang thiqah diterima, itu sepakat, kompak sudah. Semuanya sepakat. Cuman perselisihannya bagaimana kalau perawi yang thiqah ini menyelisih thiqah yang lain itu, atau menyelisih perawi yang lebih thiqah dari dia yang tidak bawa tambahan. Seperti kasusnya tadi itu, Zaidah bin Qudamah itu perawi thiqah, tapi membawa tambahan yang tidak dibawa oleh perawi-perawi yang lain yang thiqah bahkan lebih thiqah dari beliau, yaitu riwayat tambahan apa? Menggerakkan tangan jari telunjuknya untuk mengusir setan atau yang semisalnya. Alasan para ulama seperti itu. Nah, ternyata itu tambahnya syadzah. Cukup kita kalau menunjukkan jari telunjuk yakin aja, selesai, nggak perlu digerak-gerakkan. Nah, kalau dulu kan sebelum kita tahu ilahnya mungkin kadang gini, ada yang kenceng, ada yang gini-gini juga. Paham ya? Ada main-main banyak tuh waktu itu. Paham ya? Ternyata riwayatnya apa? Syadzah. Syadza biha Zaidah bin Qudamah. Jadi, nah kalau perawi yang thiqah yang menyelisih itu riwayatnya syadzah, kan menyelisih thiqah-thiqah yang lain. Kalau perawi yang dhaif, sudah dhaif menyelisihnya dia, mungkar riwayatnya. Sudah dhaif, lemah, itu sendiri aja sudah lemah dia, apalagi dia sudah menyendiri riwayat yang menyelisih perawi-perawi yang thiqah semuanya itu. Mungkar. Kalau mungkar jelas masuk hadis yang dhaif itu. Tapi parah mungkar itu. Mafhum? Nah, itu sekedar selingan seputar mustalah. Kita lanjutkan dikit lagi. Hal ainul khinzir najisun am tahir. Nah, ini babi sekarang. Kemarin bahas anjing, sekarang babi. Nah, apakah zat babi itu najis atau suci? Zat babi itu maksudnya badannya itu loh. Antum lagi wudu keluar rumah mau ke masjid, ternyata serempet babi. Ya mungkin tinggal di pedalaman gitu ya, atau mungkin ada babi lepas lah kalau ya. Lari gitu ternyata nerempet antum misalnya babinya. Nyenggol itulah istilahnya. Nah, najis gak badan babi itu, maksudnya itu loh. Nah, kita lihat di sini ada dua pendapat.
Pendapat yang kuat nanti pendapat yang pertama kita baca aja. Al-qaulul awal, pendapat pertama, annahu tahir, ini yang kuat. Bahwasanya badan babi itu, zat babi badannya itu adalah suci. Badannya loh ya, suci. Wa huwa madhhabu Malik wa riwayah an Abi Hanifah, ini madhabnya Malik dan riwayat dari Abu Hanifah. Wa ikhtarahu Asy-Syaukani, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Syaukani. Hujjatuhu, hujjah mereka, anal asla fi asya' taharah. Ini argumen mereka, bahwasanya hukum asal pada semua perkara itu suci. Ya kan? Wal aslu, nah barakallahu fiik, wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah, kata Imam siapa? As-Sa'di rahimahullah taala. Pada asalnya, hukum asalnya, nah air kita, batu kita, pakaian kita itu suci semuanya. Paham ya? Semuanya suci hukum asalnya. Wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Hukum asal air, tanah, pakaian, batu itu suci. Sampai datang najis yang menajisinya, gitu aja. Itu hukum asalnya. Naam. Wala nahkum binajasati 'ainin illa bidalil sahih salihin sahih. Dan kita tidak bisa menghukumi najisnya zat babi tersebut, badannya. Intinya semua full itu badan babi itu, naam, illa bidalil sahih, kecuali dengan dalil yang sahih, sharih, jelas dan terang. Yaqtadi najasah, yang haruskan untuk kita katakan najis. Wala dalilahuna, ternyata enggak ada dalil di sini. Sebagaimana badan anjing kemarin. Badan anjing kemarin najis atau suci badannya? Suci gitu loh. Mafhum? Yang najis itu air liurnya. Nah, sekarang ini babi. Kita lihat. Wa amma tahrimu akli lahmil khinzir, adapun diharamkan makan daging babi, fala yaqtadi najasatuhu halal hayah. Ini tidak mengharuskan najisnya babi itu ketika hidup. Paham ya? Kalau bangkai sepakat. Nah, kita lihat sini. Fal himar, seperti himar keledai. Paham ya? Himar keledai itu haram untuk kita makan kecuali keledai yang apa? Liar. Namanya himar wahsy. Himar ahli itu keledai piaraan yang taruh di rumah, ya, di kandang, istilahnya kita rawat lah. Rawat untuk apa? Untuk nyari air atau semisal untuk kendaraan. Nah, itu haram. Tapi kalau himar wahsy, keledai liar, itu halal. Itu pengecualian itu. Namanya himar wahsy namanya. Nah, kita lihat sini. Fal himar wal baghl, maka himar dan baghl wal hir, dan juga kucing, muharramatul akal, diharamkan untuk dimakan. Apa itu baghlun? Baghlun itu hewan perkawinan antara kuda dan keledai. Hasil perkawinan antara kuda dan keledai, itu namanya baghlun. Jamaknya bighal. Paham? Nah, jadi hasil perkawinan antara kuda dan keledai, nah hasilnya namanya baghlun ini. Maka keledai dan juga baghl ini dan kucing diharamkan dimakan. Tapi suci enggak badannya? Suci. Wa ma'a dzalika hiya tahiratun 'ala sahih. Bersamaan dengan itu, enam hewan-hewan tadi suci menurut pendapat yang sahih. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, annahu najis, pendapat kedua. Babi itu najis badannya. Wa huwa qaul jumhur, ini pendapat jumhur padahal. Tapi ini lemah nanti. Bal naqala Ibnu Mundzir ijma'ul ulama ala najasatil khinzir. Bahkan Ibnu Mundzir enggak tanggung-tanggung. Al-Imam Ibnu Mundzir menukilkan ijma' para ulama tentang najisnya babi. Tapi tetap ada perselisihan. Jadi yang namanya para ulama itu kadang-kadang menukilkan ijma' itu berdasarkan pengetahuan ulama tersebut. Sehingga kadang ada ijma' yang menukilkan para ulama, ternyata apa? Dicek lagi ada perselisihan memang. Nah, para ulama telah menjelaskan kalau terjadi seperti itu adalah ijma' kesepakatan yang mungkin dia ketahui berdasarkan pengetahuan dia. Paham ya? Maksudnya pengetahuan orang kan terbatas itu loh. Sebatas pengetahuan dia itu ijma' itu. Dan tidak menutup kemungkinan di sana ada yang lebih tahu dan mengatakan apa? Ada khilaf. Nah, ini nanti. Kata beliau, dzakarahu anhu Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan hal tersebut. Dalilnya mana? Dalilu hadzal qaul, dalilnya ucapan ini atau pendapat ini qaulu ta'ala, aulah ma khinzir fa innahu ridsun. Atau daging babi, maka sesungguhnya daging babi itu ridsun. Nah, ridsun menurut mereka itu najis. Kita lihat dulu penjelasannya. Wa qad hadits Abi Sa'lab al-Khushani radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, inna bi ardi ahli kitab. Inna bi ardin ahli kitab. Artinya dari hadisnya Abi Sa'lab al-Khushani, qala beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami atau kita ini sedang apa? Sedang di buminya ahli kitab. Maksudnya itu
sedang di tempat yang dominannya ahlu kitab di situ. Afanakul fi aniyatihim? Apakah boleh kita makan di bejana mereka? Maksudnya kebanyakan situ orang Yahudi Nasara misalkan. Boleh nggak kita makan dengan bejana-bejana mereka, piring mereka, periuk mereka? Qala la taqulu fiha. Kalian jangan makan di bejana-bejana mereka. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali kalau kalian tidak mendapati yang selainnya. Maksudnya kalau nggak ada piring yang lain, nggak ada bejana yang lain, silakan itu. Tapi lihat, faghsiluha, cuci dulu. Cucilah bejana tadi, wa qulu fiha, dan makanlah dengan bejana tadi. Kalau nggak ada, mafhum? Nah, seperti itu. Ini hadisnya nanti kita jelaskan di sini. Wal hadis akhraj Bukhari wa Muslim wa ja'a kharijus sahihain. Hadis tadi riwayat Bukhari Muslim dan datang juga di luar sahihain, luar sahih Bukhari dan Muslim. Di ardi ahli kitab yaquluna al-amal khinzir wa yashrabuna al-khamr. Ada tambahan ini. Wahai Rasulullah, kita ini sekarang berada di kampung atau negeri ahlu kitab yang mereka makan daging babi dan minum khamr. Lakin ada ikhraj asy-syaikhain li hadhihi ziyadah. Nah, yang penting ini. Akan tetapi karena syaikhain, siapa syaikhain? Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan tambahan ini dalam sahihnya, taj'al fil nafs ribah, maka menjadikan di jiwa kita itu ragu. Ragu ini tambahannya ini benar enggak itu loh. Karena Imam Bukhari dan Muslim enggak mengeluarkan dalam sahihnya gitu loh. Kalau dikeluarkan dalam sahih Bukhari dan Muslim aman sudah. Tapi ini dikeluarkan di selain Bukhari Muslim, menjadikan apa? Jiwa ini ragu fi subutiha, mengenai benar enggak itu? Sahih atau tidak itu loh. Paham? Wahtaju aidan, mereka juga berhujjah juga bi hadis Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man la'iba bin nardizir. Nardizir itu adalah dadu. Tahu dadu ya? Permainan dadu tahu ya? Nah, kalau orang Jawanya otok lah. Ya kan? Permainan otok orang Jawa itu. Untuk judi itu biasanya. Nah, barang siapa yang main dadu, faka'annama sabagha yadahu fil 'amil khinzir wa damih. Maka seakan-akan orang tersebut seperti mengecelupkan, sabagha itu mengecelupkan, seperti mengecelupkan tangannya di daging babi dan darahnya. Ayo lihat ini akhraj Muslim. Ini nanti dibantah di sini, sebutkan bantahannya bawahnya ini. Ini hujah mereka. Hujah mereka yang mengatakan daging babi itu apa? Nah, atau istilahnya apa? Babi itu badannya, dagingnya itu adalah najis. Mafhum? Padahal pendapat pertama mengatakan haramnya makan daging babi itu tidak mengharuskan najis itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Sebagaimana kita haram makan daging apa tadi? Keledai. Apa keledai najis? Tidak juga. Kita lihat dulu. Ar-rajih di garis ini. Yang terakhir, ar-rajih huwal qaulul awwal wa annahu tahir. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, bahwasanya babi itu badannya, zatnya itu suci. Amma istidlalul qaul tsani, bantahannya, adapun pendalilan pendapat yang kedua bil ayat, dengan ayat tadi, fa innaha siqat masaqat tahrim, bahwasanya disebutkan ayat tersebut untuk pembahasan apa? Konteksnya pengharaman makan daging babi, bukan menyebutkan itu adalah najis. Paham? Nah, wa hadza la khilafa fihi, enggak ada perselisihan. Wa amma dhamir fil ayah fa innahu ridsun. Nah, dhamirnya, kata gantinya pada fa innahu, haknya itu ridsun, kembali ke mana haknya? Hal huwa aidun ilal kul aminal khinzir. Penting ini, apakah dhamir hak fa innahu itu kembali pada semuanya daging babi dan sebelum-sebelumnya itu, atau kepada daging babi khusus itu loh. Ini kita lihat, ala anna kalimat ridsin ta'ti ala ma'anin, karena kata lafaz ridsun itu datang dengan berbagai macam makna, enggak satu makna gitu loh. Minha al-qadar, ada juga yang mengatakan rijs adalah kotor, qadar itu kotor. Nah, kemudian ada kata muharram, sesuatu yang haram. Ada juga yang mengatakan qabih, sesuatu yang jelek. Ada juga yang mengatakan adab, rijs itu adab. Ada juga yang mengatakan laknat. Ada juga yang maknanya kufur, kekufuran. Ada juga maknanya syarr, kejelekan. Ada juga maknanya ism, dosa. Ada juga maknanya najis. Sehingga nggak bisa kita pastikan sesungguhnya itu najis. Untuk makna najis itu nggak bisa kita pastikan itu, karena maknanya rijsun itu maknanya banyak maknanya. Paham ya? Ada ihtimal ini dan itu. Paham? Sehingga kita nggak bisa pastikan oh itu berarti najis, karena belum tentu makna rijs itu najis. Bisa jadi itu udah kotor itu. Paham ya? Nah, bisa jadi itu maknanya diharamkan itu. Paham? Nah, jadi ketika dalam ayat
Aw lahmil khinzir, atau daging babi, maka sungguhnya itu haram, itu juga bisa. Dan tidak setiap yang haram itu najis gitu loh. Paham? Ini bantah untuk pendapat kedua. Dikit lagi perhatikan barakallahu fiik. Wa amma hadis Abi Sa'labah radhiyallahu anhu fihi, adapun hadis Abi Sa'labah radhiyallahu anhu di dalamnya ada lafaz faghsiluha wa kulu fiha. Cucilah bejana tersebut dan makanlah pada bejana tadi. Faqad yaqulul ghusl min ajli anna al-kuffar la yatawarra'una 'anil haram min khamrin wa lamil khinzir. Penting ini. Bisa jadi mencuci tersebut bukan karena najis. Perhatikan ya. Bukan karena najis, tapi karena apa? Karena orang-orang kafir itu mereka tidak warok, tidak berhati-hati dari perkara yang haram, baik khamr, daging babi, wa ghairdalik minal muharramat, atau selain itu dari perkara yang haram. Karena tidak berhati-hati itu, biar aman dicuci. Paham ya, gitu maksudnya. Falidzalika umiru bi ghusliha, oleh karena itu mereka diperintahkan mencucinya, bukan karena najis. Paham? Nah, yang terakhir, wa amma hadits Buraidah wa fihi, adapun hadits Buraidah di bantahannya, di dalamnya adalah lafaz fa ka'annama khamasa yadahu fil lahmil khinzir wa damih, seakan-akan dia mengecelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Wa hadza yahsul ba'da mautihi, ini terjadinya setelah mati babi tersebut. Kalau babi dah mati, bangkainya memang najis. Paham? Nah, seperti itu. Wal maitah najisah, sedangkan bangkai itu najis. Bisa dipahami? Bukan ketika babinya itu masih hidup. Bisa dipahami bedanya ya? Nah, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa laisa lana dalilun wadihun 'ala najasatil khinzir fi hayatih. Penting ini. Sebagai penguat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, kesimpulannya, dan kita tidak punya dalil yang jelas dan gamblang mengenai najisnya babi ketika masih hidup. Paham? Kesimpulannya apa? Pendapat yang pertama yang kuat, suci. Jadi kalau misalkan antum qadarullah lewat kemudian ternyata disenggol oleh babi itu, paham ya? Atau keserempet babi misalkan, enggak masalah, enggak najis. Paham ya? Atau misalkan enggak sengaja nyentuh daging babi misalkan, paham ya? Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau bangkai najis. Jadi pahami ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.